Perkenalkan, nama saya Mikael Royal Ditarigan dengan nomor induk mahasiswa 2330 2030 30157. Saya akan membacakan teori permintaan dan hukum permintaan. Nah, pada umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas, sedangkan alat atau barang kebutuhan itu sendiri terbatas. Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang. Teori permintaan ini juga menjelaskan tentang ciri-ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Dalam hukum permintaan, dijelaskan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak pula permintaan terhadap barang tersebut. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit pula permintaan terhadap barang tersebut. Perkenalkan, nama saya Agnes Veronica dengan NIM 2330 2030 30150. Harga dan permintaan. Mengapa jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan seperti yang dijelaskan dalam hukum permintaan? Nah, yang pertama, sifat hubungan yang seperti itu disebabkan karena adanya kenaikan dan penurunan harga. Kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang yang sebelumnya. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka orang akan mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Baik, saya Gina Melida Zahra akan memaparkan contoh bagaimana harga dan permintaan itu berlangsung. Seperti penjelasannya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di slide sebelumnya. Jadi, contoh yang kami ambil bisa dilihat di layar. Kami mengambil contoh seorang konsumen yang biasanya membeli sabun mandi merek A karena harganya terjangkau. Nah, selain karena harganya terjangkau nih teman-teman, pasti konsumen tersebut memiliki budget yang cocok dengan si sabun mandi tersebut. Tetapi nih, tiba-tiba harga sabun tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan alasan karena bahan baku yang mereka gunakan itu naik. Karena kan pasti bahan baku bisa saja naik turun ya, kadang naik, kadang turun, jadi tidak menentu terkadang. Dan juga karena biaya produksinya mungkin sedang ada kendala, jadi mereka harus mencari sebuah cara yang akan mereka gunakan untuk tetap agar produksinya ini berjalan lancar. Nah, si konsumen mengatasi kenaikan harga tersebut dengan cara ia pasti akan berpindah ke sabun merek lain. Jadi dia tidak repurchase si sabun tersebut, tapi dia jadi berpindah ke si sabun merek B. Kenapa dia berpindah ke sabun merek B? Karena sabun merek B kualitasnya lumayan pas lah dengan si konsumen tersebut dan juga harganya juga lumayan nih masuk dalam budget si konsumen tersebut. Jadi dia pasti akan memilih si sabun B dengan harga yang terjangkau dan juga dengan kualitas yang baik. Dengan cara tadi nih teman-teman, konsumen jadi dapat menyesuaikan kebiasaan pembelian mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan yang mereka miliki sambil menghindari kenaikan harga yang signifikan nih pada produk yang biasa mereka beli. Begitu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melia Febrianti dengan NIM 23302030303197. Harga dan permintaan. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real konsumen atau pembeli berkurang. Pendapatan yang merosot tersebut memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan harga. Jika harga terus naik lebih cepat daripada pendapatan pembeli, mereka mungkin merasa kesulitan untuk membeli barang dan jasa yang pada akhirnya mengurangi pendapatan real mereka. Jadi, kenaikan harga dapat membuat uang kita kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baiklah, di sini saya dengan Ayu Permatasari dengan NIM 2330 Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu contohnya. Misalkan, seorang konsumen suka membeli kopi setiap harinya seharga Rp20.000. Ia mempunyai gaji harian sebesar Rp100.000. Konsumen tersebut dapat dengan mudah membeli 5 cangkir kopi setiap harinya. Tetapi suatu hari harga kopi ini naik menjadi Rp25.000 per cangkirnya. Karena kenaikan harga biji kopi atau faktor lainnya, sekarang dengan harga kopi yang lebih tinggi, konsumen tersebut hanya dapat membeli 4 cangkir kopi sehari dengan gaji yang sama. Meskipun gaji hariannya tetap, kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah kopi yang bisa konsumen tersebut beli setiap harinya. Ini adalah contoh sederhana bagaimana kenaikan harga barang mengurangi daya beli pembeli dalam membeli suatu barang tertentu. Sekian, terima kasih. Nama saya Mariana dengan NIM 2330 20 30 31. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan kenyataannya banyak permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyaknya faktor lain. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara permintaan dan harga. 1. Elastisitas harga permintaan. Elastis atau responsif. Jika permintaan suatu barang sangat responsif terhadap perubahan harga, maka elastisitas harga permintaan tinggi. Dalam hal ini, peningkatan harga dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah yang diminta dan sebaliknya. 2. Insulatif atau tidak responsif. Jika permintaan kurang responsif terhadap perubahan harga, elastis harga permintaan rendah. Dalam kasus ini, perubahan harga mungkin tidak memiliki dampak besar pada jumlah yang diminta. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Bunga Repa Saribu dengan NIM 233020 30 Di sini saya akan menjelaskan substitusi barang. Substitusi barang merupakan konsep ekonomi yang mengacu pada kemampuan konsumen untuk menggantikan suatu barang dengan barang yang lain yang memiliki fungsi yang sama atau tidaknya suatu barang yang dapat memuaskan kebutuhan yang sama. Dalam konteks elastisitas harga permintaan, tingkat substitusi permintaan menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana permintaan suatu barang akan berubah sebagai respon terhadap suatu harga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pendapatan konsumen. Hubungan antara pendapatan konsumen dan harga dapat mempengaruhi permintaan. Barang normal cenderung meningkat ketika pendapatan konsumen naik, sedangkan barang inferior dapat mengalami peningkatan ketika pendapatan konsumen turun. Perkenalkan, nama saya Wanda Sari Novira Gula dengan NIM 2330 10 30 30028. Di sini saya akan membahas materi tentang cita rasa masyarakat dan jumlah penduduk. Kita tahu bahwa cita rasa masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang. Misalnya pada tahun 1940-an sedikit orang menggunakan mobil Jepang. Dan pada tahun 1970-an di berbagai negara di dunia terdapat mobil buatan Jepang yang semakin populer dan banyak digunakan oleh orang. Akibatnya, mobil buatan Amerika dan Eropa sangat merosot. Contoh ini menggambarkan bagaimana cita rasa masyarakat dapat mempengaruhi permintaan barang. Dan yang kedua, jumlah penduduk. Pertambahan penduduk tidak menyebabkan pertambahan permintaan, tetapi biasanya pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Dengan lebih banyak orang yang menerima pendapatan akan menambah daya beli dalam masyarakat. Pertambahan daya beli tersebut
akan menambah permintaan. Perkenalkan, nama saya Marieka Anggita Mikugel Yuna Putupolo dengan NIM 23302030303192. Di sini saya akan menjelaskan faktor ke-6 yang dapat mempengaruhi hubungan antara permintaan dan harga. Yang ke-6 di sini ada ekspektasi harga di masa depan. Perubahan-perubahan yang diramalkan mengenai keadaan pada masa yang akan datang dapat mempengaruhi permintaan. Jadi jika konsumen percaya bahwa harga suatu produk akan naik di masa depan itu, mereka mungkin cenderung membeli lebih banyak sekarang untuk menghindari biaya tambahan di kemudian hari. Faktor yang terakhir, yang ketujuh adalah faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan dalam kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, atau peristiwa global dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen terkait harga suatu produk. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Trisna Firdayanwarti dengan NIM 23302030303163. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Rentang pengaruh permintaan terhadap harga dijelaskan melalui konsep hukum permintaan. Penting untuk diingatkan bahwa faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi tidak selalu bekerja secara terpisah, dan interaksi di antara mereka dapat memberikan hasil yang kompleks. Analisis yang cermat terhadap faktor-faktor ini membantu perusahaan dan ekonom untuk memahami dan merespon perubahan dalam permintaan dan harga.